Ya, guys, tamu saya kali ini lah anak muda usia 25 tapi pernah masuk di majalah Forbes sebagai 30 under 30. Jadi pengusaha sukses di bawah usia 30 tahun. Ya, jadi ini suatu yang dahsyat. Jadi saya concern betul karena saya banyak sekali juga terlibat dalam membina ya entrepreneurship di Indonesia. Ya, termasuk saya sekarang menjadi salah satu Dewan Komisioner untuk tahun ke-10 dari kompetisi entrepreneur yang paling paling konsisten persisten di Indonesia, yaitu Wismila Diplomat Success Challenge ya. Ini saya kagum dengan storytelling cerita hidupnya luar biasa dan kenapa dia memutuskan akhirnya untuk menjadi pengusaha dari mulai bukan muda lagi lah, dari kecil dia udah berusaha. Ini dia, Yasa Siggi. Hai Om, thank you banget udah diundang sini. Dan kita udah kenal udah lama sebenarnya Om. Iya dong. Dari 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun yang lalu. Dari aku kuliah lah mungkin ya. Iya. Kuliah. Kuliah di BINUS? Kuliah 1 BINUS, S2 BINUS. BINUS. Oh, selesai S2? Selesai. Oh. Desember kemarin selesai S2. Terakhir. Tapi belum nikah sampai saat ini? Sebentar lagi Om. Saat corona Yasa Siggi memutuskan biar hemat Om, biar hemat. Sibuk banget dia berbisnis. Sibuk mempertahankan diri kali ya. Sekarang ini COVID-19 ini ya. COVID-19. Lumayan terkena dampak lah. Ya, tapi jalan. Masih jalan sampai hari ini. Sebelum corona omset berapa? Ya, lumayan. 2 miliar, 3 miliar? Lumayan lah. Lumayan. Luar Cuma biasa ya. Kena dampak yang cukup besar di COVID-19 ini. Baik, Yasa Siggi dikenal mengawalin karirnya ya dalam dunia usaha dengan cara atau trik bisnis yang sangat-sangat inspiring gitu dan sangat kreatif. Dagang apa waktu itu? Dagang kaos? Dagang kaos, pertama kali dagang kaos. Dagang kaos. Pertama kali ketemu Om Helmi juga, ya. Kayaknya ya taunya kaos ya waktu itu. Taunya kaos. Apa merek? Men's Republic? Men's Republic. Dari awal memang pakai Men's Republic, tapi dulu bukan brand. Tapi nama toko online-nya Men's Republic. Jadi jualnya barang-barang dari supplier-supplier, tapi nama tokonya Men's Republic. Oke. Akhirnya lama-lama bikin produk sendiri, sampai akhirnya terakhir-terakhir ini kita udah fokusnya ke sepatu. Toko online-nya punya siapa? Punya Yasa? Punya saya. Punya saya. Oh, jadi nerima titipan juga waktu itu? Dulu nggak, jadi kita ngambil barang dari Tanah Abang, lalu kita jual lagi di dalam toko online kita. Gitu. Tapi lama-lama kan kayaknya kalau jual barang orang kurang enak ya Om. Jadi akhirnya kita bikin produk sendiri atas nama Men's Republic sendiri. Men's Republic sendiri? Men's Republic sendiri. Akhirnya sampai lama-lama kita masuk ke sepatu. Nah gedenya itu malah di sepatu terakhir Om. Jadi meledaknya itu karena sepatu. Sepatu ngambil dari mana? Tanah Abang juga? Enggak, sepatu produksi sendiri. Produksi sendiri? Produksi sendiri, tapi kita nggak punya manufaktur ya. Tapi kita kerjasama sama banyak manufaktur. Oh, Maklun ya? Maklun pakai brand kita, Men's Republic. Maklun nih kemana aja? Bandung? Bandung, Tangerang, Jakarta juga ada. Sepatu apa sih? Saya nggak terlalu ngikutin. Sepatu pantofel ada, sneakers, casual, lebih ke sepatu cowok jalan sih Om. Buat mahasiswa sama orang kantoran muda. Orang kantoran muda? Harga berapa? Paling mahal itu 450-an. 450.000? 450-an. Paling murah? 300-400 lah. Untungnya double? Ya ada lah untung. Dikit-dikit. Ini orang itu bokis banget ya kalau bisnis ya. Malu, soalnya malu sama Om Helmi yang nanya, receh. Enggak lah. Kan di umurnya, waktu saya seusia kamu nggak ada apa-apanya, kamu jauh lebih hebat. Kan ini dong, supaya menginspirasi yang lain gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, dibuka-buka aja kan. Dulu gimana ceritanya? Ya ceritain lagi ya, walaupun sudah banyak yang dengar, bagaimana akhirnya membuat kamu akhirnya menjadi seorang pebisnis? Pebisnis ya? Aku lahir kan bukan dari keluarga pengusaha Om. Ya. Papa karyawan swasta, Mama karyawan swasta. Papa udah pensiun, Mama sampai hari ini masih kerja. Di kantor yang sama udah 35 tahun. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Abang semua kerja semua. Kerja juga? Paling besar kerja kantoran, kedua wartawan. Keluarga karyawan lah ini ya? Keluarga karyawan lah. Gitu. Jadi kalau dulu aku ditanya, mungkin pas SMP SMA, kamu mau jadi apa? Ya aku pasti bilangnya mau jadi kantoran yang sukses lah. Aku pasti pengen kerja jadi sampai jabatannya tinggi. Dan dari kecil sampai aku umur 15, hidup aku baik-baik aja, nggak ada. Aku nggak dari keluarga kaya, tapi nggak susah juga. Sederhana lah, gitu. Maksudnya semua tercukupi. Cuma pas umur 15, Papa sakit. Papa sakit, kena serangan jantung. Ada 3 penyempitan pembuluh darah, harus operasi pasang ring waktu itu.
Itu aku SMP 3 mau ke SMA 1 kalau nggak salah. Nah, pada titik itu aku baru turning point gitu. Sebenarnya nggak, kondisi ekonomi nggak tiba-tiba anjlok, nggak. Cuma ada satu kalimat si bokap tuh yang apa namanya sangat kena banget. Si bokap bilang kayak gini, pokoknya kalau gua sakit terus sampai membutuhkan banyak duit, lu jangan pakai semua duit keluarga buat penyakit gua. Utamain pendidikan lu sama abang lu dulu gitu. Jadi, papa ngomong gitu? Papa ngomong gitu, pokoknya kalau gue sakit parah, jantungnya sakit parah, harus operasi apa segala macam, jangan habisin duit keluarga. Utamain adalah pendidikan kamu sama koko kamu gitu. Harus beres? Harus beres dulu. Waktu itu kan aku SMA 1, baru naik SMA 1. Jadi mulai ngitung tuh, wah kalau gue sampai lulus kuliah, berarti sampai umur 22, masih berapa tahun lagi. Terus bokap nyokap harus kerja sampai lewatin masa pensiunnya. Mulai mikir tuh, mikir, waduh kasihan juga ya gitu, maksudnya mungkin harusnya gue bisa melakukan sesuatu lah. Gitu. Akhirnya dari titik itu aku bilang sama orang tua, oke, mulai hari ini aku nggak mau dapat uang jajan lagi, aku nggak minta uang jajan lagi. Dari SMA 1 sampai lulus SMA hanya dibiayai uang SPP sekolah. Dari kuliah S1, S2 aku udah biaya sendiri jadinya. Jadi sebenarnya dulu aku mulai usaha bukan karena aku punya cita-cita untuk jadi pengusaha. Aku lebih tergerak aja sama pengorbanan orang tua segitunya gitu, demi pendidikan anak. Aku pengen bantu aja sih sebenarnya waktu itu. Cuma ternyata kelewatan ya, karena lanjut terus gitu. Ceritanya sih pertama kali karena papa yang mulai bikin aku bisnis. Gimana ceritanya kamu jual kaos pertama tuh ya? Jadi aku sekolah itu di Regina Pacis, itu di Palmerah. Aku rumah di Kebayoran Lama. Setiap hari tuh naik angkot 09, Kebayoran Lama, Tanah Abang. Nah, setiap hari tuh aku lihat Tanah Abang tapi nggak pernah tahu Tanah Abang itu apa, karena selalu turunnya tuh di Palmerah. Nah, orang-orang suka bilang nih, sejak aku bilang, oh gue udah nggak dapet uang jajan nih, gue pengen usaha gitu. Orang-orang suka bilang, lu kalau mau usaha, pergi ke Tanah Abang. Karena Tanah Abang itu tuh pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara tuh Tanah Abang. Dan pada saat itu aku belum pernah ke Tanah Abang, Om Helmi. Nggak tahu Tanah Abang itu apa. Jadi aku masih pakai seragam putih abu-abu, anak SMA, pulang sekolah harusnya balik ke Kebayoran Lama, aku pergi ke Tanah Abang. Pengen tahu Tanah Abang itu apa, dan mau coba-coba gitu ngambil barang di sana. Nah akhirnya aku ngambil barang pertama kali 700.000 dari Tanah Abang, bawa pulang. Besokannya ke sekolah nggak bawa buku pelajaran, isi tasnya semua barang dagangan. Ya aku jualan di situ, itu pertama kali jualan. Kaos. Jual ke siapa? Ke teman-teman, aku bawa ke sekolah. Oh, teman-teman sekolah? Maksudnya ke teman-teman sekolah, teman-teman SMA gitu. Dari situ akhirnya mulai coba, waktu itu zamannya itu Kaskus. Kita kalau jualan tuh belum pakai Tokped, Shopee itu belum ada. Kita pakai Kaskus, ke forum jual beli Kaskus, ternyata juga ada yang beli juga. Ada yang beli juga? Akhirnya udah ngegulung dari situ. Pertama kali mulai bisnis serius itu ya itu, dari Tanah Abang. Persoalan orang, apalagi kamu kan bukan anak orang yang miskin-miskin amat gitu kan. Kan malu tuh jualan, apalagi jualan sama temen sendiri, ketemu cewek gitu. Kamu nggak malu ya, saya? Malu sih. Oh, ada malunya juga? Malu. Aku nggak bisa jualan sebenarnya. Maksudnya aku... Nggak, bukan malu nggak bisanya. Malu nggak sih? Malu sih. Gitu. Dulu sih malu. Dulu maksudnya, tapi aku belajar malu itu soal kebiasaan aja kayaknya. Pertama kali malu, tapi mungkin rasa malu sama rasa sayang orang tua dan rasa pengen bantu mungkin lebih besar rasa ini nih. Udahlah, kamu buang rasa malu. Iya, udahlah gitu. Tapi akhirnya lama-lama ya aku biasa. Lama-lama ya udah mulai biasa gitu, keliling ke sekolah nawarin kaos tuh. Aku akhirnya mulai biasa. Yang beli kaos kamu pertama siapa ya, Sa? Ini kamu pasti ingat ceritanya. Mama. dia yang dia paksa beli pertama itu mamanya sendiri. Gimana ceritain? Itu sebenarnya ceritanya bukan baju yang Tanah Abang gitu. Itu dulu aku pernah bikin. Gila, Om Helmi masih ingat ya? Nah, ceritanya. Jadi tapi aku pernah bikin kaos. Kaosnya itu karena aku nggak bisa desain. Kaosnya itu aku desain itu pakai Microsoft Word. Microsoft Word itu kan bukan buat desain, bukan desain ya. Jadi aku cuma tempel kaos polos putih, tempel gambar, kasih konveksi, nih tolong bikinin gitu. Dan hasilnya hancur banget. Kayaknya mama kasihan, mama beli. Jadi pelanggan pertama mama. Berapa itu korban pertama, bukan pelanggan sih. Ya. Dua piece. Jadi ya itulah akhirnya ya aku selalu bilang dulu pelanggan pertama yang bantuin jual mama mungkin kasihan ya, anaknya nih lagi usaha. Gitu. Masih ada kaos itu di mama? Masih ada. Bahkan disimpan. Dulu aku sempat jual ke teman. Aku minta tolong kasih lagi ke aku buat kenang-kenangan. Maksudnya dulu sempat habis gitu. Terus aku kayaknya ada teman yang pernah beli, aku minta buat kenang-kenangan aku. Jadi baru habis kejadian itu baru yang ke Tanah Abang.
Baru ke Tanah Abang? Baru ke Tanah Abang. Gitu. Kejadian awalnya tuh aku bikin desain pakai Microsoft Word, kasih konveksi, jadinya hancur, mama beli bantu. Emang berapa unit waktu itu bikinnya pertama? Waduh, mungkin 4 lusin ya kayaknya. 4 lusin? 4 lusin baju. Mama Gambarnya muka Soekarno, wajah Bung Karno. Oke. Itu yang pertama kali kaos yang aku bikin ke konveksi, gagal, akhirnya ngambil dari Tanah Abang. Gitu. Lebih awalnya itu. Kalau di sekolah siapa yang pertama kali beli? Cewek apa cowok? Gak inget sih. Gak inget. Pokoknya dulu paksa beli, beli gitu. Abis itu keterusan? Abis itu keterusan, mulai coba lewat Kaskus, akhirnya udah mulai coba jualan keluar gitu, nggak cuma ke teman-teman. Kapan momennya merasa ternyata gue bisa jualan gitu? Waktu akhirnya mulai mendapatkan uang ya Om ya, jadi aku mulai mikir, kok ternyata jualan kaos tuh bisa dapat uang gitu, sebulan sejuta, mulai bisa beli pulsa sendiri, bisa, aku udah bener cuma dibiayain SPP sekolah waktu itu, dan aku mulai ngerasa ternyata aku bisa gitu jualan, dan ternyata yang aku pikir, aku nggak pernah nyadar gitu, maksudnya ada pilihan jalan hidup sebagai pengusaha, karena dari kecil aku diajak papa tuh ke kantor papa ya aku ngeliatnya itu gitu, jadi aku nggak pernah nyangka. Nah pas di titik aku baru nyadar, oh ternyata bisa ya kita jualan gitu. Kapan akhirnya Yasa merasakan, gua melupakan cita-cita untuk jadi pegawai dan jadi penjual aja? SMA itu, mulai jualan itu. Mulai jualan itu aku udah mulai sangat menikmati sih. Oke. Soal, jualan tuh ternyata enak. Aku bisa dapat pengalaman banyak, bisa dapat belajar lah gitu. Dan bisa punya penghasilan sendiri. Dan waktu itu bagi aku uang 1 juta sebulan tuh sangat besar banget gitu. Dan aku ngerasa oke, aku pengen jadi pengusaha. Bahkan aku sempat nggak mau kuliah kan waktu itu karena kasihkan jualan aku nggak mau kuliah. Masuk BINUS tuh kan mahal kan? Masuk BINUS mahal, lumayan. Lumayan. Semua orang tahu lah, jangan lumayan lagi, semua orang tahu. Bayar sendiri atau dibantu? Bayar sendiri. Dari S1 full, dari uang pangkal masuk sampai lulus sampai S2 aku bayar sendiri. Terus apa kata papa mama? Papa mama selalu nawarin bantuan sih. Maksudnya papa mama bukannya nggak mau bertanggung jawab, nggak mau nyekolahin gitu. Papa mama udah menyiapkan dananya. Oke. Cuma emang aku pilih, aku nggak mau. Aku nggak mau kuliah kalau dibayarin. Gitu. Jadi ya, mama selalu bilang, kamu kalau butuh bantuan pokoknya kita selalu siap bantu. Jangan malu bilang. Cuma ya alhamdulillah sampai S2 ini belum minta lagi sih. Wih. S2 lulus kemarin Desember. Ada nggak engkau atau adik? Punya adik juga? Nggak, aku paling kecil. Paling kecil. Kakak 2. Ya. Kakaknya ada ya kan? Akhirnya kepikir, gue jadi kayak Yasa aja, mendingan dagang aja gitu. Aku nggak pernah ngobrol sih sama mereka soal mereka kerja gimana, tapi aku lihat berapa kali kakak suka jualan-jualan juga. Oh akhirnya? Tapi sekarang sih masih full time-nya sebagai kantoran lah. Kantoran. Tapi aku suka lihat abang suka di rumah beberapa kali jualan-jualan. Gitu. Online juga. Tapi sekarang masih kantoran, masih kerja. Nggak ngaku terinspirasi lagi. Nggak enak nanyanya. Gue bisa menebak hubungan mereka sebenarnya. Oke, kemudian switching ke jual sepatu itu kapan? Kuliah, Om. Kuliah? Kuliah. Jadi kan S1? Kuliah S1. Jadi pas aku kuliah S1, papa pensiun. Papa pensiun dari kantor. Pas papa pensiun dari kantor, papa itu pensiun di perusahaan sepatu. Papa kerja di perusahaan sepatu lama banget, Om. Oke. Kayaknya 25 tahun rasanya ada, lebih. Jadi, aku pun dari kecil ngikut ke mall, papa pasti ke toko sepatu, ngecek ke tokonya di mall. Gitu, kerja di toko sepatu. Jadi mungkin dari kecil aku secara nggak sadar, alam bawah sadar aku lihat sepatu terus gitu. Papa ngomongin sepatu, terus akhirnya abang paling besar, kakak paling besar, kerjanya ke dunia sepatu juga ngikut papa gitu. Jadi, di perusahaan yang sama? Di perusahaan lain, sempat ke perusahaan yang sama juga, sempat pindah lagi, tapi di sepatu gitu, di industri sepatu. 2013-14 gitu ya, papa pensiun. Di situ aku ngerasa, kayaknya aku bisa bisnis sepatu juga nih, karena si bokap kan tahu dan paham banget tentang sepatu ya. Papa tuh kayak kalau lagi keliling ke mall dia ngeliat sepatu, dia bisa lihat, oh ini bikinan Bandung, pabriknya ini, soalnya ini, gitu. Jadi tahu banget lah soal industrinya. Jadi dari situ lah aku mikir, oke, aku mulai bisnis sepatu deh, aku coba. Jadi aku bisa bilang dan aku nggak pernah malu mengakui bahwa aku bisa dari titik sekarang privilege dari papa. Papa bantu lah, maksudnya papa dulu kenalin ke pabrik-pabrik sepatu yang papa kenal dulu. Dari situ akhirnya Om masuk ke sepatu. Gara-gara papa. Begitu sepatu jadi, kaos tinggal?
Nah, awalnya masih jualan sambil kaos, sambil sepatu, tapi ternyata sepatu lebih bagus. Menjanjikan. Akhirnya udah aku fokus ke sepatu terus. Sepatu itu apa? Dibeli dulu untuk dijual atau ada ngutangnya ke pabrik? Nah, kebetulan karena papa punya kenalan sama beberapa pabrik, aku ngutang jadi ya. Ngutang? Aku ngutang. Oh, kamu kecil-kecil udah belajar ngutang. Jadi ngutang. Jadi aku bisa bilang beruntung lah. Aku beruntung papa selama kerja di industri sepatu punya track record cukup bagus. Aku dapat hutang sehingga bisa mulai. Zaman hebat-hebatmu ya sampai berapa ya per bulan ininya? Berapa unit sepatu yang laku terjual? Aku ngerasa titik kita paling naik boomingnya, tipping point-nya itu 2016. 2016? 2016 ke 17 tuh kita lagi naik banget. Karena kita main di sepatu gaya-gaya boots, kulit, itu lagi booming. Ya. Instagram baru booming, kita masuk ke Instagram. Jadi kayak semuanya lagi ada di timing yang tepat aja gitu. Sebulan rasanya bisa 2.500, 3.000 sepatu lah pada saat itu. Wih, gila. Gitu. Punya berapa karyawan? Sekarang? Atau waktu zaman itu? Waduh, waktu itu lupa. Tapi kayaknya mungkin 10 terus anak binus semua. Anak binus semua? Kamu pekerjakan teman-temanmu? Teman-teman, semua teman-teman. Biar bayarnya murah ya? Bukan. Ya, kan anak-anak biar orang enak, kaya. biar Kan? enak. Biar kerjanya enak sama teman-teman. Binus anak-anak orang kaya kan bisa nggak terlalu butuh bayaran. Jangan kan cuma dibayarin makan dong udah happy banget. Justru karena mahal-mahal loh, orang kaya kan mahal-mahal bayarannya. Kalau mahal nggak mungkin dia kerja di toko sepatu lah. Gitu. Oh jadi teman-teman yang dulu aku yang seingat aku 10 karyawan pertama aku adalah anak binus semua. Anak binus semua. Happy aja kerjanya. Mudah-mudahan. Gue harus ngecek nih. Biasa apa bos yang baik apa enggak gitu. Yasa, apa rahasia suksesmu? Kalau bisa di-share untuk anak-anak muda yang kepengen juga menjadi seorang pelaku UKM yang sukses. UKM lah ya ini ya. Seperti yang Yasa jalani. Kita di Men's Republic, kita punya tagline berani melangkah, Om. Nama tagline-nya gitu. Kenapa aku kepikiran dengan tagline berani melangkah? Karena pas aku flashback cerita aku ke belakang dari pertama kali pas papa sakit, sampai bikin kaos dari Microsoft Force ke Tanah Abang, berani ngutang sepatu. Aku rasa kuncinya berani. Aku nggak dikasih modal sama papa, maksudnya nggak dikasih modal uang, itu nggak ada. Background nggak ada keluarga pengusaha. Ya aku punya waktu itu berani aja gitu. Pada saat aku berani ngelangkahin kaki pertama, pintu opportunity-nya mulai kebuka. Di situ makanya aku yang jadi prinsip hidup aku sekarang adalah berani melangkah. Apapun yang terjadi, seringkali itu jalannya ketemu pada saat kita mulai ngelangkahin kaki pertama kita. Jadi aku rasa mungkin aku ada di titik ini karena dulu aku berani melangkah. Nggak langkah-langkah yang besar, tapi langkah-langkah yang kecil. Tapi itu ngebuka banyak pintu-pintu berikutnya. Ya, dulu pernah nggak waktu melangkah itu berat banget gitu? Atau mencoba maju nggak jadi maju nggak jadi? Ada nggak dulu di tahap-tahap awal? Aku tipe orang yang ngelangkah dulu baru mikir, Om. Jadi seringkali ngelangkah nyesel. Pernah? Jadi itu sering lah. Aku bukan tipe yang, aduh takut. Nggak, aku ngelangkah dulu, salah. Gitu. Pernah salah melangkah? Seringnya selalu begitu. Jadi dulu aku nggak ngerti sepatu sama sekali, Om. Jadi aku mulai bisnis sepatu lebih karena ada, gue punya resource, bokap nih. Tapi bukannya suka sepatu loh, Om. Kan ada orang yang sneakers head nih, yang kolektor sepatu. Ngerti sepatu, aku nggak. Baru jualan? Kamu nggak? Aku nggak, jadi aku datang ke pabrik, nanya, Om, kalau saya mau bisnis sepatu, model yang paling laku gimana, Om? Jadi bukannya ide aku sendiri, so aku pengen gitu, gimana enggak? Jadi aku cuma berani aja ngelangkah, tanya, dikasih, yang bagus modelnya kurang lebih gini, yaudah, produksi, Om. Gitu. Jadi aku ngerasa, seringkali aku bukan takut sih jarang, tapi lebih karena mengambil keputusan yang salah itu yang sering. Tapi itu yang bikin banyak belajar juga sih. Apalagi kan aku mulai usaha, aku nggak pernah kerja kan, Om, sebelumnya. Nggak pernah kerja sebelumnya, aku nggak tahu cara pecat karyawan tuh dulu gimana. Terus aku nggak tahu cara nego ke supplier gimana. Jadi aku membuat banyak sekali kesalahan lah. Aku ngerasa ongkos belajarnya lumayan banyak di bisnis. Mestinya nggak boleh begitu ya? Ada plus minus kali ya. Rasanya mungkin kalau nggak bikin kesalahan juga kita nggak tahu mana yang benar. Tapi mungkin kalau aku lebih banyak pertimbangan, lebih sering ketemu Om Helmi, mungkin aku punya pertimbangan lebih matang lah gitu. Aku ngerasa banyak
banyak pertimbangan bisnis yang aku lakukan tuh nggak matang dan aku salah. Kekeliruan apa yang menurut Yasa yang paling besar yang pernah Yasa lakukan? Mungkin ini aku baru sadari sekarang. Dulu aku selalu berpikir bisnis itu harus sendirian, aku nggak mau punya partner. Aku ngerasa kalau kita bisa sendiri, kenapa harus bagi sama orang lain? Ya, ternyata setelah aku jalan 5 tahun terakhir ini, aku ngerasa bahwa aku baru sadar bahwa entrepreneurship itu is a very very lonely journey. Bukannya kita nggak punya teman, tapi kadang itu jadi entrepreneur itu berat gitu, ngejalanin semuanya sendirian. Makanya sekarang ini aku malah bisnis itu dengan partner. Kan tadi aku cerita sambil makan sama Om Helmi ada skincare, akhirnya sama partner. Jadi aku ngerasa salah satu kesalahan terbesar aku adalah dulu aku ngerasa bisa ngerjain semuanya sendiri. Ternyata nggak bisa. Mungkin kita bisa bisnis sendiri, but only at certain point kita akan sadar ternyata kalau pengen menjadi loncat lebih lagi, besar, menjadi lebih besar lagi, kita butuh partner. Dan aku baru sadar itu belakangan. Apalagi sekarang eranya kolaborasi ya. Era kolaborasi, benar. Ya, saya pun sekarang membuat 2 perusahaan baru gitu, terutama satu perusahaan yang terakhir yang sedang saya develop itu memang terdiri dari berbagai orang. Iya, benar. Ya, tapi ya memang gitulah gitu, karena kita nggak bisa. Kalau kita sendiri itu nggak bakal besar, ya, Sa. Iya, betul. Walaupun nggak gampang juga mencari partner ya. Iya. Kita pikir, keren nih, temen nih, begitu diajak berbisnis, ternyata dia tidak seperti yang kita duga. Iya. Tidak yang seperti kita harapkan. Mau tahu lebih lengkap, baca buku gua. Bisnis Primbon. Bisnis Primbon. Udah pernah baca? Udah baca. Udah dapat dari Om Helmi. Apa yang dipelajari dari situ? Pernah baca nggak? Baca dong. Iya. Aku ngerasa buku itu bukan cuma teori, tapi banyak cerita inspiratifnya ya. Iya. Jadi Semua Om Helmi habis ngomongin teori, dikasih cerita gitu. Jadi aku suka dengan buku yang ada real story-nya. Bener-bener bisa reflect ke diri kita sendiri. Oke. Kemudian now COVID dan sekarang turun. Jauh. Ya. What do you learn from this, Yasa? Atau tindakan apa yang Yasa lakukan? Oke. Kan seorang pengusaha kan harus nggak pernah boleh berhenti dong. Iya. Kita turun rasanya 80% aja. 80% ada. Di awal-awal COVID kita juga terpaksa harus melakukan layoff lah beberapa karyawan. Itu juga kita terpaksa lakukan. Kenapa? Waktu itu kita ngebagi apa nih yang bisa kita lakukan. Kita ngitung nafas kita bisa berapa bulan, Om. Kita ngitung ini nafas masih berapa bulan lagi nih. Ternyata kalau pengen nafasnya lebih panjang harus kurangin bebannya. Gitu nih kapal nih udah oleng, harus dikurangin bebannya gitu. Kalau nggak bisa. Pilihannya mau masih bisa gaji semuanya tapi napasnya pendek dan nggak ada kepastian selesainya kapan. Atau kita cari yang napasnya lebih panjang. Terpaksa harus ada yang dikurangin. Akhirnya kita kurangin ada beberapa karyawan. Lalu tunda semua ekspansi itu tunda semua. Jadi kita misalnya sepatu kita pengen bikin sole baru, cetakan baru, molding baru, stop, tunda semua. Semua campaign yang dulu campaign branding kita yang keren-kerenan gitu, yang nggak menghasilkan duit secara langsung, semuanya cut semua. Jadi kita semuanya ngalihin semua duit kita ubah mode lah. Awalnya lagi scaling mode, sekarang jadi survival mode. Itu yang kita lakukan gitu. Yang aku pelajarin tadi juga ngobrol sama Om Helmi. Sebagai entrepreneur tuh nggak bisa cuma jualan doang, harus benar-benar ngerti keuangan. Di situ pas lagi COVID ini aku benar-benar rasanya setiap hari aku lihat keuangan gitu. Akhirnya benar-benar sadar banget. Setiap hari tuh aku tanya ke finance, cash in hand kita berapa? Gitu. Napasnya masih berapa panjang lagi? Gitu. Bisa jadi dari kemarin selama ini sebelum COVID omset gede tapi kita nggak punya cash banyak. Barang semua matinya, uang mati di barang. Mati di barang. Stok banyak sekarang. Stok banyak banget. Tapi kan Lebaran kita miss kemarin, Om. Padahal kan kita jualan fashion itu biasanya di Lebaran. Panennya Lebaran. Kemarin kita miss, gitu. Jadi yang aku sangat pelajari adalah mungkin kita sebuah perusahaan harus punya emergency fund tuh nggak bisa cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Mungkin harus tahun setengah. Andai kan emang di perusahaan nggak punya pemasukan setahun setengah ya kita pasti bisa tetap jalan gitu. Tapi kan banyak juga uang yang mati ya artinya kan? Banyak banget. Jadi ini benar-benar memberikan pelajaran banget juga sih ke aku. Bisnis yang dibangun sekian tahun tuh kadang bisa kolaps hanya dalam waktu berapa bulan di luar rencana kita sama sekali gitu. Dan kita harus punya exit plan lah, harus punya
bukan exit plan. Kita harus punya plan A, B, C, D, E-nya. Kalau ini nggak terjadi gimana, ini nggak terjadi gimana. Kamu biasa pernah dengar ceritanya Airbnb ya? Airbnb? Ya, yang dibangun bertahun-tahun gitu. Tapi habisnya hanya dalam waktu hanya berapa hari. Bener. Gone gitu. Betul. Kamu kan nggak separah itu lah. Nggak separah itu dan belum segede mereka juga. Sekarang udah mulai picking up? Jujur udah. Aku ngerasa mulai Agustus ini kerasa lah. Udah mulai hawa-hawanya kerasa ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat angka COVID-nya sebenarnya belum. Ya. Tapi ya aku ngelihat udah mulai ada hawa kehidupan ya. Di masyarakat. Mall-mall udah dibuka. Masyarakat udah keluar ya. Dulu kan yang bikin mati banget itu Om, sepatu work from home. Kan nggak ada yang pakai sepatu lagi. Nggak ada pakai sepatu lah. Masa orang pakai sepatu di rumah? Iya kan. Jadi itu yang benar-benar sangat cut banget. Gitu. Dan waktu itu kan mulai banyak panic buying untuk beli sembako. Ya. Jadi semua akan cut, ya udah gue nggak butuh beli sepatu, beli fashion, semua udah. Ya saya nggak melakukan shifting gitu. Kita akhirnya shifting, sempat bikin masker juga di awal. Oke. Cuma kita juga nggak punya banyak cash lagi untuk shifting gitu, karena semua cash kita udah kita pakai untuk produksi sepatu buat lebaran sebenarnya. Oke. Dan di masa-masa COVID ini udah nggak ada supplier yang bisa diutangin. Udah nggak ada yang bisa bayar mundur kan, semua udah harus butuh cash juga kan. Jadi ya mau nggak mau kita makin parah lah ya. Iya, kita dengan barang yang ada lah kita berusaha. Oke, skincare juga masuk ya? Skincare masuk, itu baru awal tahun. Kerjasama dengan apa? Partner dari Taiwan, dari Korea? Maksudnya partner aku sih orang Indonesia. Cuma kita ambil brand dari Taiwan sama Korea. Menjualnya tetap di Men's Republic? Enggak, atau ke retail? Jadi kan sekarang holding group kita namanya Fortius. Fortius ada Men's Republic, ada Naruko skincare-nya. Jadi kayak cita-cita kita sih Om, kita tuh bilang dream kita tuh pengennya tuh kayak LVMH. Wih. LVMH kan punya Pull&Bear, punya Dior, punya LV, punya Pedro gitu kan. Jadi itu orang terkaya nomor 5 dunia jadi sekarang. Citanya gitu, pengen jadi holding group untuk multi lifestyle company. Sekarang kita mulai dari satu sepatu sama satu skincare. Gitu ya. Jadi kamu udah punya berapa perusahaan ya, Sa? Satu sih. Satu. Cuma di bawah. Satu holding. Di bawahnya? Satu holding ini ada brand yang ada kan Men's Republic, Women's Republic, yang Naruko, terus yang udah license. Naruko tuh skincare? Naruko skincare. Yang license kita udah jalan, udah pegang, ada Sorochi, Korea, For Beloved One, For Beloved Girl dari Taiwan. Ada 6. Berapa orang partner? Partner berempat. Sama berempat. Sekarang jadi baru ini kita berempat. Yasa jadi majority shareholder? Aku majority shareholder, aku CEO-nya di sini. Wih. Jadi udah ngerti kalau partner dibutuhkan ya? Partner dibutuhkan. Butuh sekali. You are not a lonely wolf. yang meraung gitu. Dulu kan masih muda Om. Masih muda kan ngerasa kalau gue bisa sendiri kenapa gue harus bagi-bagi gitu kan. Tapi perjalananmu tidak akan pernah jauh. Ternyata dunia menghajar kita berkali-kali, ternyata kita nggak bisa sendirian. Sekarang udah insya. Termasuk siap menikah juga. Butuh partner di hidup juga ya. Gitu, betul. Jadi ngomong siapa nih? Karyawan? Atau? Enggak. Tetangga rumah, dekat rumah tinggalnya. Tetangga rumah. Udah lama juga sih, aku udah 5 tahun sama. Udah tunangan kemarin. Udah tunangan. Oke. Kita doakan cepat ya, sukses juga Yasa. Yasa sharing dong tipsnya untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Baik untuk anak-anak muda maupun spesifik ke era digital seperti sekarang. Aku sih ngerasa ada 3 aku selalu bilang kalau pengen mulai usaha dan berhasil. Yang pertama tadi keberanian, tapi keberanian itu nggak cukup. Keberanian melangkah ya? Keberanian melangkah. Tapi keberanian melangkah nggak cukup untuk to the next level gitu. Keberanian ya hanya untuk memulai, tapi untuk mulai dan berkembang itu butuh ilmu. Gitu. Aku pakai bilang keberanian, 2 keilmuan gitu. Kenapa aku ambil S2 gitu? Dulu kan aku SMA tadi cerita nggak mau kuliah kan. Aku ngerasa ngapain kuliah? Ini aja udah oke gitu. Iya, ini jualan bisa gitu. Terus Bill Gates drop out bisa sukses. Padahal kan nggak tahu drop outnya dari Harvard, enak aja loh. Mau masuk kan Harvard dulu aja susah. SMA kan mikirnya gitu, termakan sama aliran sesat itu. sama berita-berita clickbait kan. Terus berita clickbait. Pasti bisa lah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa, oh gila ya, gue nggak ada ilmu gitu. Gue tuh nggak ngerti apa-apa di bisnis gitu. Makanya aku selesai S1, oke gue harus ambil S2. Gue nekat juga ambil S2-nya eksekutif yang temennya om-om. Yang temennya, bagus juga dong. Kan itu sengaja, aku pengen
Itu naikin level itu pasti. Iya, jadi aku mahasiswa S2 eksekutif termuda, paling muda, 20 masuk 23. Rata-rata 35, 40, 45 dirut, terus manajer. Aku sengaja. Ilmumu naik itu. Aku sengaja. Iya. Walaupun nggak enaknya adalah karena paling muda yang bikin tugas aku terus. Suka disuruh-suruh. Tapi kan jadi belajar. Jadi belajar. Oh iya. Anak saya kan pernah komplain biasa. Dia bekerja di satu perusahaan. Dia bilang, Pak, aku mau keluar. Kenapa? Gajiku sama dengan teman-temanku. Kamu ada berapa? Ada berenam. Tapi yang selalu disuruh mewakilin perusahaan, bikin tugas, selalu bos saya nyuruh saya. Selalu bagus dong. Tapi gaji sama, udah jangan mikirin gaji. Nanti kamu akan mendapatkan apa hikmahnya, betapa bahwa justru kita belajar itu dari melakukan. Iya. Benar. Dari kalau cuma dari nyuruh-nyuruh doang, what do you get gitu. Bener sih, aku enjoy banget sih S2 kemarin Om. Selesai dong. Desember kemarin selesai. Cum laude? Cum laude 3,51. Wih. Lumayan. Tukang sepatu 3,51. Turun dikit, S1 3,7. Oke. S2 3,5. Aku ngerasa gila sih S2 tuh belajar banyak banget. Maksudnya gini, kalau dulu S1 di kampus tuh masih bisa ngelihat teman-teman yang gak semangat. S1 apa Markom? S2 Markom. S1 Markom, S2 Manajemen. Pas S1 tuh karena anak muda semua masih sering kan ngelihat yang di kampus tuh banyak yang nggak serius belajar, yang tidur di kelas, ya kadang kita nggak connect gitu, emang nggak mau belajar karena ada dipaksa kuliah sama orang tuanya. Ya. Tapi orang kalau udah S2 apalagi yang bilang eksekutif, nggak ada yang karena paksaan gitu, karena dia emang mau tingkatin taraf hidupnya ya. Taraf hidupnya, atau capacity building ya. Karirnya naik kelas gitu kan. Jadi orang yang ikut tuh serius. Jadi diskusinya tuh aku senang banget karena aku ngerasa paling bodoh di kelas. Ketemu sama direksinya Pupuk Kaltim, Bank Muamalat, Deloitte gitu, orang-orang di sana yang aku gak pernah imagine ketemu sama pimpinannya gitu. Dan aku ngerasa banyak banget belajar di sana. Itu yang makanya aku pikir aku harus tambah keilmuan. Gitu. Jadi balik lagi, jadi pertama keberanian, kedua keilmuan, ketiga yang paling penting juga ketekunan. 3K gitu, ketekunan atau konsisten. Jadi aku pernah baca bukunya Michael Gerber, dia bilang 5 tahun pertama 98% bisnis itu mati kan. Ya. Ada statistiknya tuh. Yes. Kenapa mati? Ada yang emang produknya salah, marketnya salah, tapi banyak juga yang nggak kuat gitu, nggak tekun, nggak konsisten gitu. Maunya ya lagi masa panen dia semangat, udah nggak panen kabur gitu kan. Jadi untuk melewati aku berarti baru lewatin 5 tahun pertama nih di bisnis nih. Aku ngerasa bersyukur banget berarti aku 2% masuk yang 2% itu ya. Dan menurut buku itu Om, 5 tahun berikutnya mati lagi lah sekitar 80-90% lagi tuh, dari 2% gitu. Jadi susah banget untuk bikin bisnis yang sustain gitu. Jadi aku selalu bilang kuncinya 3, keberanian, keilmuan, ketekunan. Menurut aku 3 itu yang sampai hari ini aku selalu coba untuk pegang teguh terus. Rapid question, Mark Zuckerberg atau Jeff Bezos? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Kenapa? Ngambil mudanya? Karena produknya Mark Zuckerberg aku pakai semua. Facebook pakai buat bisnis, Instagram pakai buat bisnis, WhatsApp-nya pakai buat bisnis juga, ya kan? Jadi semua produk dia banyak banget menolong aku lah. Aku tersentuh sama produknya dia langsung. Jeff Bezos ya belanja di Amazon beberapa kali lah. Tapi secara produk aku banyak lebih kenanya sama Mark Zuckerberg. Filmnya Social Network. Keren. Aku juga suka juga. Jeff Bezos sekarang menjadi orang manusia terkaya di dunia. Iya, udah gitu ini yang luar biasa juga, Mark Zuckerberg keluarganya bagus. Harmonis. Sederhana. Sama Priscilla Chan. Jadi mentang-mentang ada root Chinese ya. So humble ya. Humble. Oke. Richard Branson gitu nggak suka ya? Richard Branson suka sih karena fun ya. Orang-orang fun, gokil, ngerok gitu. Gaya-gaya Richard Branson milenial suka juga sih. Suka juga. Richard Branson, Tony Fernandez, orang-orang yang gokil kan. Gokil. Tapi ya kalau pilihannya Mark Zuckerberg atau Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Indonesia punya siapa yang jadi mentornya Yasa? Yang belajar banyak? Yang belajar banyak banget ya? Dari, ini gua banyak banget inspirasi dari orang itu. Walaupun mungkin belum pernah ketemu atau apa. Kalau yang ketemu secara langsung, aku bisa bilang Ivan Kamajaya. Ivan Kamajaya, oke. Ivan Kamajaya. Jadi
What do you learn from him? Jadi aku cerita sama Om pas lagi makan, aku ikut satu komunitas entrepreneur lah, namanya Entrepreneurs Organization, sama Pak Ronald Wala, ya. Sama Veronica Linardi. Salah satu Ivan Kamajaya juga, ada Pak Andre Bluebird dan lain-lain lah gitu. Aku jadi mentinya di sana belajar. Kebetulan aku selama setahun terakhir itu dapat pairingnya sama Pak Ivan. Ivan Kamajaya ini punya perusahaan salah satu logistik terbesar lah di Indonesia, namanya Kamajaya Logistik. Mungkin yang paling aku ngerasa kena adalah menjadi servant leader. Jadi si Pak Ivan ini, kita setiap bulan ketemu sama dia, aku di mentoring. Aku tanya ke dia, Pak, Bapak dulu pertama kali ngelanjutin family business caranya gimana, Pak? Gitu. Waktu itu saya tanya gitu ke dia. Dia bilang gini, saya masuk di tengah-tengah, yang saya lakukan adalah saya jadi servant leader. Kalau saya masuk... Apa tuh servant leader? Kalau saya masuk... Pemimpin yang melayani gitu? Maksudnya kalau saya cuma masuk, saya anak bos, lanjutin perusahaan ya saya nggak didengar. Saya sebagai bos, pimpinan paling besar, yang saya lakukan harus lebih banyak melayani bawahan saya, bukan minta lebih banyak dilayani sama karyawan saya. Kalau emang saya harus turun ke pelabuhan, saya naik motor ke pelabuhan katanya. Kalau saya harus coaching karyawan sesuatu, saya lakukan gitu. Itu yang menginspirasi saya bahwa saya dulu ngejalanin perusahaan dari bawah banget sampai sekarang. Dulu pikirannya pas masih muda, semakin kita tinggi tuh bisa semakin enak gitu, semakin wah leha-leha gitu. Merintah-merintah ya. Iya, bisa merintah-merintah. Ternyata enggak. Di situ aku mulai berpikir ternyata semakin besar tanggung jawab kita, great power comes with great responsibility. Harusnya kita bisa lebih melayani orang-orang di bawah kita. Itu aku sangat belajar banget sih. Kalau secara personal ya, yang aku kenal sama Pak Ivan Kamajaya namanya. Dan Yasa mengamalkan itu. Berusaha mengamalkan itu. Di perusahaannya. Betul. Sama Pak Ronald Wala, Wismilak juga aku banyak belajar banget. So humble juga. Humble banget. Well. Aku belajar banyak banget sama Pak Ronald. Dia tuh orang yang sangat mengerti purpose hidupnya itu apa. Tuh kalau ngomong tuh deep banget, dia selalu tanya what is your purpose gitu. Jadi kalau mulai bisnis itu dia ajarin bukan cuma ya money is good gitu, tapi harus ada purpose di balik uang gitu. Sebenarnya apa sih yang ngedrive lu bangun setiap pagi? Aku banyak belajar juga sama Pak Ronald Wala. Wah, kamu beruntung betul ya dikelilingi oleh mentor-mentor hebat. Barangkali termasuk di sekolah S2 ya bagaimanapun ya. Betul. Senior-senior itu menjadi mentor-mentor juga. Betul. Kalau yang aku nggak kenal mungkin Pak TP Rahmat. TP Rahmat. Menurut aku Another legend. Aku apa yang kamu suka dari Pak TP Rahmat? Idenya? Aku pengen kalau jadi orang kaya yang bisa bagi-bagi filantropi kayak beliau lah. Gitu. Ya. Ada satu kalimat beliau yang aku nyentuh banget, less for self, more for others, enough for everyone. Itu prinsip hidupnya Pak TP Rahmat. Aku ngerasa gila ya. Dulu aku pikir orang kaya itu jahat, Om. Semua orang kaya itu pasti greedy, tamak, nggak mau bagi. Ya. Iya, aku sempat mikir gitu loh. Mungkin ada level-levelnya. Betul sih. Kalau kita lihat yang top dewa-dewa itu, kan kamu tahu tuh bagaimana Bill Gates membuat foundation, ya kan? Bagaimana Warren Buffett mendonasikan separuh dari kekayaannya. Bagaimana Li Ka-shing, saya kan cerita tentang Li Ka-shing, seorang juga yang sangat filantropik, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling, gitu. Kan kita selalu punya filosofi to give and to receive. Jadi orang-orang hebat itu, orang-orang kaya tingkat dewa itu justru kadar donasinya itu, unbelievable. TP Rahmat, Pak Ciputra, Pak Ci juga. Kalau yang muda-muda, William Tanuwijaya, Tokopedia, itu aku juga sangat favorit lah. Oke. Om Helmi lo udah banyak banget ketemu sama konglomerat. Oh iya, saya hampir. Siapa yang paling spesial, Om? Banyak banget, I learn a lot. Saya bertemu dengan mereka. Saya bertemu dengan founder Sumarekon Pak Cipto Nagaria. Saya belajar so humble. Saya bertemu dengan Coach Cincin yang Istana Plaza dan sebagainya. Saya bertemu dengan Anthony Salim. I learn a lot dan nggak ada yang sombong. Itu yang saya katakan. Saya bertemu dengan orang-orang hebat. Saya bertemu dengan Pak Po gitu ya, dan ya semuanya nggak ada yang sombong. Jadi saya melihat
itu yang saya sharing di konten YouTube saya. Ya, jadi saya tidak pernah melihat orang yang kaya banget itu punya sifat-sifat kesombongan itu. Orangnya rata-rata humble, hidupnya malah sederhana banget gitu ya kan, gitu loh. Enggak, wah gimana gitu. Jadi dan serve orang gitu. Jadi saya setuju tadi menjadi leader yang melayani gitu ya. Ada satu cerita lucu Om. Jadi waktu itu aku habis mentoring sama Pak Ivan ini, mentor aku kan. Ivan Kamajaya. Ivan Kamajaya. Terus aku pas dia turun, aku dari ruko penasaran, orang kayak Pak Ivan tuh mobilnya apa? Ternyata. Jadi kita ngintip ke ruko dari atas gitu. Rolls Royce dong. Iya, pikirnya maksudnya gila ini perusahaan gede banget gitu. Aku kalau lewat tol mau ke Bekasi tuh ada Kamajaya Logistik tuh, gede banget kan. Ternyata naik mobilnya Grand Livina. Aku kayak, wah gila, gue jadi malu nih. Jadi aku ngerasa mungkin orang kalau udah sampai level titik tertentu tuh udah ngerti kata cukup dan dia ngerti kata itunya ya. Kadang-kadang ada orang yang ingin menunjukkan kalau kayanya dengan simbol-simbol. Orang itu kan udah enggak kali. Karena orang tahu mereka tuh kaya gitu. Jadi dia nggak peduli dia bajunya mau merek apa gitu, mau pakai mobil merek apa gitu, dia udah nggak terlalu peduli juga gitu. Jadi setuju. We learn a lot ya. Betul banget, banyak banget. Oke, apalagi yang mau dikerjakan ke depan biasa? Kedepannya ya kita masih fokus dulu di skincare sama di sepatu. Kalau ditanya apa goal 2020 ini adalah goalnya adalah still alive. Still alive, survive. Goalnya adalah bisa survive. Jadi sekarang survival mode. Survival mode. Kita lagi attacking mode. Iya, lagi survival mode gitu. Cuma tapi ini optimis dong. Optimis. Kita pengen sih kedepannya ibaratnya kalau siapa sih role model perusahaan Indonesia yang jadi role model kita, MAP. Kita pengennya kayak gitu Om. Jadi kita sebesar MAP perusahaan holding yang punya banyak brand lifestyle. Brand lifestyle. Sekarang kan aku masuk di skincare sama di sepatu. Mungkin nanti masuk apa? Mungkin pomade. Masuk pomade. Mungkin ke parfum. Mungkin ke apa lagi? Nggak tahu ke depannya. Cuma sekarang ini pintunya yang kebuka ini di sepatu sama di skincare. Bisa kerjasama dong kita. Siap. Saya membuat sebuah perusahaan media yang ada promosinya, merchandise-nya. Ada merchandise-nya. Betul. We could be ready for that. Siap. Hidup itu biasa kolaborasi. Iya. Dan satu lagi loh, saya belajar banyak ya. Begitu saya selesai di TVRI dan saya back to business, saya merasakan bahwa sekarang saya tuh lebih nyaman terus terang. Sorry ya untuk mengatakan. Berbisnis dengan orang-orang muda. Oh iya, daripada orang tua. Saya menemukan banyak sekali orang tua nggak mau dengar pendapat orang. Defend. Gitu. Termasuk partner tuh. Gitu. Jadi udahlah, apalagi sekarang saya main YouTube kan. Nah itu aku boleh nanya ya Om ya. Gimana caranya Om Helmi maksudnya Om Helmi ini udah generasi yang berbeda tapi bisa stay relevan ya sama dunia. Maksudnya YouTube Om Helmi kan ditontonnya tadi kita cerita anak-anak seumuran aku kan yang malah nonton kan. Berarti kan saya kaget loh. Dia jalan-jalan ke mall, anak-anak muda. Om, gila kontennya YouTube John. Saya kemarin kan sepedaan untuk pertama kali. Saya first time bersepeda. Wah, saya dapat dari Daniel Mananta dikasih sepeda. Wah, saya main gitu. Wih, itu anak-anak muda tuh. Om, kontennya keren Om. We learn a lot. Anak-anak muda. Anak-anak muda malah kan. Bukannya generasi yang. Iya, saya pikir saya tahu bahwa saya udah 57 ya. Saya sekarang kan udah mewariskan bisnis saya ke anak-anak saya ya kan. Anak saya nomor 3 lebih hebat lagi ya, saya udah punya 3 perusahaan, baru selesai dari UPH. Dia baru sukses dengan dia bikin perusahaan puding namanya Pucin Puding Cinta. Akan launching lagi perusahaan gelato tapi di casing pakai kotak gitu. Keren banget. Anak saya kali branding. Dia desain grafis namanya Gelato, dia juga perusahaan branding. Anak-anak muda, jadi I live with that gitu. Saya mendengarkan, termasuk YouTube kan saya nggak ngerti. Saya orang pikir, wah gila di dunia TV. TV and YouTube, two different thing. Two different thing. Pendekatannya gitu, angle-nya, menangkap viewernya itu berbeda banget. Dan I learn a lot. Saya nggak bisa ngotot gitu dengan, gua mah udah binder dan that gitu. Nggak bisa. Jadi, two animals yang berbeda banget. Two animals. Jadi artinya apa? Komunikasi. Ya karena saya tahu sekarang kalau ini kan ada generasi baru nih. Generasi Zoomer namanya. Zoomer? Iya, ini lawannya baby boomer gitu. Zoomer gitu. Zoomer. Kalau meetingnya pakai Zoom. Generasi Zoomer
ada Z dan segala macam tuh. Iya. Ya, jadi beda banget tuh cara mereka ngambil keputusan, lifestyle mereka. Dan jumlahnya sekarang almost 50% of the population of the world. Iya. Ya, kalau Anda mau sukses, kalau mau survive, ya kita harus ikut banyak dong. Saya selalu bilang, kalau kita mau berbisnis, ya empatilah. Siapa market kita? Market kita lihat yang paling banyak. Kita harus, kalau produk kita mau laku, kita harus populis dong. Harus disenangin oleh majority. Majority-nya adalah anak-anak muda, generasi Zoomer itu. Saya sangat, saya nurunin lah. Tapi mereka juga nyaman gitu. Mereka, ya kita saling bertukar lah. Mereka nanya ke saya, tapi saya juga nanya ke mereka. Cuma yang menarik, aku ngelihatnya, yang bikin aku sadar ya dengan konten Om Helmy ini, ternyata banyak anak muda yang suka dengan konten edukatif ya. Yes. Itu nggak apa. Saya tanya juga mereka, saya tanya mereka, kenapa? Ternyata itu yang mereka tidak dapatkan di sekolah, itu yang mereka tidak dapatkan barangkali dari orang-orang yang mestinya memberikan itu gitu loh. Mereka real aja. Iya. Kamu pikir siapa? Yang mendengarkan konten-kontennya Mardigu ya, Bosman Sontoloyo gitu. Banyak sekali anak mudanya, dan mereka sekarang dengan fasih gitu cerita hal-hal yang di-sharing oleh YouTuber yang serius-serius gitu. Ya sudah. Iya. Ya udah, jadi saya pikir yang nonton saya kan seumur saya. Yang seumur saya juga nonton. Iya. Yang seumur saya juga nonton. Tapi cuma ya majority-nya YouTube kan anak muda. Ya, ternyata ada tempat lah. Walaupun masih kalah dengan yang perang gitu. I'm happy now. Iya. Ya sudah lah. Kan kita market kita berbeda-beda. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Iya, aku setuju dengan banyak hal yang sekolah itu penting. Maksudnya setelah aku menyadari ini semua, sekolah itu penting, tapi banyak hal yang untuk membekali kehidupan kita kayaknya nggak cukup ya. Dan yang Yasa lakukan udah benar. If you want to learn from the guru, learn from the maestro. Ya, kamu udah ketemu banyak orang ya. Kamu mencontoh banyak orang, TP Rahmat, ya, Ivan Kamajaya, belajar dari Pak Ci. Ya, just name it gitu. Jadi belajar dari tadi ada direksi ini kan bagaimanapun orang-orang senior yang sudah punya achievement sendiri. Learn from them. Iya. Nah, aku sih ngerasa salah satu yang bentuk aku sekarang sih orang tua yang demokratis loh. Aku ngerasa orang tua aku itu ngedidik aku sangat berbeda lah dengan teman-teman yang lain. Orang tua aku tuh seumuran Om Helmy, tapi biasanya aku ngeliat ada teman-teman aku yang seumuran papaku gitu, mamaku lumayan kolot gitu loh. Ini tidak. Ini enggak banget gitu. Ya, jadi beruntung lah. Aku nggak pernah dipaksa. Jadi apa pas sudah nanti gede, nggak pernah dipaksa kuliah harus ambil apa, nggak pernah dipaksa bergaul harus sama siapa gitu. Jadi dikasih kebebasan, dan bahkan yang penting ini menurut aku penting banget sih peran orang tua. Jadi aku banyak tahu hal-hal tabu pertama di hidup ini, itu malah dari orang tua. Seperti? Aku ngerokok pertama dikasih sama papa. Dikasih papa? Dikasih papa. Disuruh coba? Papa beli barang buat kita berdua. Oke. Terus? Jadi Papa mau perokok? Papa bukan merokok. Papa bukan merokok. Tapi waktu itu aku masih ingat SD, di lampu merah di mobil, papa bilang, kamu pernah coba rokok nggak? Aku bilang nggak pernah. Yaudah kita ngerokok, kita coba biar kamu nggak coba dari orang lain. Jadi papa beli rokok. Gila. Terus? Berdua ngerokok, terus gimana menurut kamu? Aku bilang nggak enak sih, ya udah, kamu udah tahu. Dan sampai akhirnya aku nggak ngerokok. Malah papa yang beliin rokok Om pertama kali. Itu hal tabu pertama. Terus? Hal tabu kedua, sex education. Aku ngerti sex education pertama kali dari papa. Papa yang ngejelasin kenapa kamu bisa ada, kenapa manusia itu bisa melahirkan, gitu. Kenapa mama kamu bisa mengandung kamu, dijelasin gitu. Dengan gambar-gambar? Dengan gambar yang edukatif. Umur berapa itu? Kayaknya SD mungkin kelas 4 kali ya, kelas 3, kelas 4 gitu. Daripada kamu belajar dari orang lain, atau nyoba-nyoba sendiri? Aku rasa papa mamaku punya pemikiran itu. Orang tua yang harus ajarin pertama kali. Gitu. Terus waktu itu aku ke Bali, kayak SMP apa SMA ya? SMA baru lulus SMA, aku ke Bali sama papa. Terus lewat di Legian itu papa bilang, kamu udah pernah ke Sky belum, diskotik gitu? Aku bilang, udah pernah sama teman SMA gitu. Oh udah nggak apa-apa, kalau belum pernah kita masuk berdua sekarang gitu. Jadi mindsetnya sangat terbuka. Itu yang akhirnya membuat aku jadi nggak takut untuk belajar hal baru, nggak takut untuk gagal, gitu. Karena aku dikasih kebebasan untuk menentukan, tapi tetap di jalur yang benar ya. Dan bukan tipe orang tua yang kamu nggak boleh ini, malah makin penasaran gitu. Malah kadang papaku mengencourage untuk gagal gitu. Itu penting banget Om, keberanian untuk gagal dan tough pada saat
pada saat kegagalan itu ada, karena di encourage untuk gagal sama papa. Bukan di encourage itu gagal kali. Ya maksudnya mencoba. Di encourage untuk gagal mencoba. Pun tidak apa-apa. Dan gagal pun nggak apa-apa. Jadi aku dulu sebelum mulai sepatu coba ini, gagal berapa kali, papa nggak pernah marah. Nggak pernah marah dia. Nggak pernah marah. Gitu ya, dikasih nasihat tapi ya nggak pernah awas ya kamu. Gitu. Padahal bapakmu bukan seorang entrepreneur ya? Bukan, bapak karyawan. Seumur hidup karyawan sampai 2014 pensiun. Mama sampai hari ini karyawan, sekretaris kerjanya. Jadi ya, aku merasa salah satu privilege hidup aku adalah punya keluarga yang baik. Menurut aku keluarga yang baik itu adalah satu kelebihan ya. Karena ada temen aku yang dia nggak bisa konsen ke usaha karena pas pulang orang tuanya nggak suportif. Terus keluarganya kondisinya kurang baik. Tapi aku beruntung lah, aku di usaha lagi pusing, pulang ke rumah kondisinya baik gitu dibesarkan. Loh. Gitu. Itu yang menjadi bekal aku juga. Aku pengen membangun keluarga yang baik juga lah. Gitu. Oke, jadi dialog ini kayak bapak sama anak nih, karena Yasa itu lebih muda dari anak saya gitu. Jadi semoga yang menonton ini baik yang millennials maupun yang generasi saya learn a lot gitu. Ini pengakuan dari anak-anak kita loh ya. Jadi my pleasure Om, diajak ke sini. Jadi dia ya kamu beruntung lah punya keluarga ya, terutama papa yang demikian luar biasa support ya, memberikan kebebasan bukan bebas, boleh berbuat sesuatu yang tidak benar. Betul. Dan membebaskan pilihan. Dan Yasa pun ternyata anak muda kalau diberikan kebebasan bukan berarti juga dia ada yang bisa menyalah-gunakan kebebasan itu sendiri ya. Ada jokesnya gini Om, kenapa anak muda sekarang di Instagram banyak tapi di Facebook nggak ada? Kenapa? Karena di Facebook ada orang tuanya Om. Nyindir. Jadi ke Instagram. Saya punya dua-duanya. Saya punya Instagram, saya punya Facebook. Ya memang. Saya kan posting yang di Instagram sama Facebook sama aja. Responnya so different. Oh iya gitu ya? Iya, kadang-kadang heboh di Facebook, di Instagram biasa aja. Iya. Tapi di Instagram itu biasa aja, di Facebook. Wah, iya. Oh iya memang. Beda market. Dua spesies yang berbeda. Tapi walaupun kita dua spesies yang berbeda generasi, understanding each other itu yang paling penting. Dan saya ada di dua dunia itu. Iya benar sih Om. Ya. Iya. Makanya aku benar-benar gila sih Om Helmi ini lebih milenials daripada anak milenials, gila. Tapi nyangka gak Om? Nggak nyangka? Emang nggak nyangka sampai bisa segede ini tiba-tiba YouTube ya? Enggak. Ya saya bersyukur banget. Dan saya dapat mainan kedua gitu. Dan banyak sekali rezeki saya sekarang karena saya ber-YouTube. Saya dipanggil ini, dipanggil itu. Oke. Iya, dipanggil ini. Iya, YouTube-nya mungkin nggak menghasilkan, tapi dapat dari channel-channel lainnya ya? Itu saya bilang intangible. Jadi orang tahu buah pikiran saya gitu. Karena di YouTube kita bebas banget biasa. Kalau kita di televisi kan banyak sekali the do's and the don'ts-nya. Semuanya influence tuh. Mulai dari produser kita, kreatif kita. Tapi ya, kan kemudian Om yang bikin acaranya? Ya memang. Tapi kan saya kan nge-brief. Tapi tetap nggak bisa bebas juga ya? Nggak bisa. Karena kan kita dibatasi oleh pemilik stasiun. Kita dibatasin oleh pengiklan. Iya. Oh ini jangan. Kalau ini nggak ada yang nonton. Kalau ini kami nggak mau pasang iklan. Selesai gitu. Di YouTube saya mau ngapain aja ya nggak ada urusan. Dan saya sangat independen. Saya produksi sendiri kok. Dan jauh lebih simpel. Oh iya, krualisasi saya cukup complicated pakai 3 kamera. Iya. Solihun cuma pakai satu ini doang tuh, nggak pakai tripod itu. No edit ya. No edit. YouTuber paling miskin sedunia. Solihun dia nonton banyak ya sa. Iya. Biasa gitu ya. Tapi kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin juga aku ngelihatnya konten yang real kali ya Om ya. Om bisa menumpahkan isi pikiran yang emang otentik. Dan saya suka aja diskusi. Saya disuruh bayangin tadi dengan Reza Rahadian gitu. Dia ngomong kemana gitu, nyambung aja. Kemarin saya dengan Kristen Nathan, seorang fotografer perempuan traveler gitu. Udah ke ratusan kota di dunia. Kita nyambung aja tuh. Dia pernah ke Ceko, kita ngomong Ceko gitu. Menurut saya suka juga tuh. Jadi kadang-kadang membongkar simpul-simpul saya dulu. Dulu saya lupa gitu. Ya ternyata saya pernah ke Oregon, kita ngomong Oregon gitu. Tadi dengan Reza Rahadian, nanti nonton dia bagaimana saya diskusi gitu. Saya tuh kan dianggap I'm not a true interviewer. Kenapa tuh? Kan ada yang ngomong, wah Mas Helmi suka motong. Ya saya tuh bukan interviewer yang
nanya gitu dengan list pertanyaan. Tamu saya jawab, udah selesai pertanyaan. Ini kan teman ngobrol. Iya. Kadang-kadang saya nambahin, kadang-kadang saya gitu. Ada juga tuh yang belum terbiasa. Ya udah nggak apa-apa lah. Iya. Dulu juga waktu saya baru pulang dari Amerika, saya siaran sport gitu, cepet banget ngomong. Itu orang ngomong cepet banget. Sekarang begitu. Semua ada yang jebret gitu Iya, benar. Masalah kebiasaan biasa. I see. Iya. Termasuk bisnis. Bisnis itu juga kita masalah kebiasaan kan. Sekarang ada perubahan-perubahan baru. Ya saya udah dari dulu udah sadar betul dengan jual online gitu. Iya. Sekarang kan menjadi sesuatu yang it's a must gitu. Iya. Karena begitu offline tidak bisa dilakukan, semua transaksi harus dilakukan online. Pembayaran pun non cash sekarang. Benar. Ya. Thank you Yasa, saya belajar banyak dari Yasa Singgi. Salam untuk Papa, salam untuk Mama. Thank you Om. Thank you so much. Semoga anak saya juga belajar. Seumuran aku Om. Oh lebih tua anak saya malah. Okay. Ada yang juga seumuran kamu, yang baru lulus juga. Gitu. Ya, thank you. Baik, semoga kita mendapatkan banyak sekali inspirasi. Ya saya memang sengaja memberi tempat bahwa ada hari di mana saya mengundang anak-anak muda gitu, para pelaku UKM yang memang harus diberi tempat gitu. Kemarin saya mengundang Gung Afif ya, yang juga cukup banyak responnya. Anak muda umur 27 punya 4 kapal pesiar dan dia menjadi pelaku dalam industri pariwisata ya di Labuan Bajo, Labuan 4. Nanti malam saya akan interview Gazan Zananachip ya, dan juga ada beberapa anak muda senang aja gitu. Senang aja lah. Ya, jadi ini yang saya bisa lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama. Bye-bye.